Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathani dari Program Pasca Sarjana Ilmu Pertanian Universitas Anjing Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review kritis jurnal yang bertema Pengelolaan Limbah Pertanian pada mata kuliah Pengelolaan Limbah Pertanian. Yang pertama, berjudul Pemanfaatan Limbah Jagung Lokal untuk Produksi Bioetanol melalui Hidrolisis dan Fermentasi Terpisah. Jurnal ini merupakan karya dari beberapa penulis yang dipublikasikan pada tahun 2024 oleh Journal of Hazardous Materials Advance. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai kepraktisan produksi bioetanol dari tongkol jagung bekas melalui proses dua tahap, yaitu hidrolisis terpisah dan kofermentasi. Metode yang digunakan yaitu eksperimental laboratorium dengan rancang-rancang lengkap yang terdiri dari tiga ulangan, di mana produksi bioetanol melalui hidrolisis kimia dengan asam sulfat pekat diikuti fermentasi mikrobiologis dengan pendekatan separatif hidrolisis and co-fermentation. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa tongkol jagung memiliki potensi tinggi sebagai bahan baku bioetanol karena mengandung lignoselulosa dengan komposisi kimia yang mendukung proses fermentasi, dan melalui hidrolisis asam dan fermentasi terpisah diperoleh etanol maksimum sebesar 66,23 mili per kilogram selama 72 jam fermentasi. Kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pemanfaatan limbah pertanian lokal, di mana dalam penelitian ini digunakan tongkol jagung yang melimpah dan murah sebagai bahan bakunya. Kemudian analisis komprehensif, di mana dalam penelitian ini menerapkan analisis statistik untuk melihat interaksi antar perlakuan, dan juga penggunaan metode separative hydrolysis fermentation yang memungkinkan proses konversi gula menjadi etanol berlangsung lebih cepat. Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu skala penelitiannya masih di laboratorium atau dilakukan dalam skala yang kecil, sehingga belum seutuhnya menggambarkan efisiensi pada skala industri. Selanjutnya, rasio C per N rendah, di mana kondisi ini dapat menurunkan efisiensi hasil etanol. Tiga, kurangnya analisis ekonomi dan energi, keterbatasan jenis mikroorganisme, di mana dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis mikroorganisme tertentu. Relevansinya dengan pertanian Indonesia, yaitu kondisi pertanian Indonesia yang menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, dan juga jurnal ini mendukung ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan. Adapun rekomendasi riset atau implementasi selanjutnya yang dapat diterapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, optimalisasi proses fermentasi, perbandingan metode perlakuan, kemudian penerapan pada skala industri dan juga analisis ekonominya. Selanjutnya, eksplorasi mikroorganisme lain atau penggunaan jenis mikroorganisme lain, dan yang terakhir dapat bekerja sama dengan kelompok petani maupun UMKM. Kedua, perjuangan medis baru dari tandan buah sawit limbah untuk pengendalian berkelanjutan penyakit layu tomat yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum, studi eksperimental dan in silico, yang ditulis oleh Jacinta Mosi Akalasu dan Cindy Edgar dulu dan dipublikasikan pada tahun 2024 oleh Journal of Natural Pesticide Research. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan fungsi dalam lingkungan yang berbasis limbah tandan kelapa sawit guna menekan penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat secara in vitro. Adapun metode yang digunakan yaitu eksperimental laboratorium dengan uji in vitro untuk menilai kemampuan ekstrak tandan kosong kelapa sawit dalam menghambat pertumbuhan Fusarium, dan uji in planta untuk menguji efektivitas ekstrak dan in silico dalam mengevaluasi interaksi senyawa aktif dengan protein target jamur. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mana secara in vitro ekstrak mampu menghambat pertumbuhan selium jamur hingga kurang lebih 70%, dan secara in planta disimpulkan bahwa pelakuan ekstrak mampu menurunkan insidensi dan keparahan penyakit. Selanjutnya, secara in vitro disimpulkan bahwa senyawa aktif menunjukkan afinitas kuat terhadap protein target jamur. Kelebihan dari penelitian ini itu yang pertama, tema yang diangkat inovatif dan relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia. Yang kedua, pendekatan yang menggunakan komprehensif. Yang ketiga, potensi aplikatif tinggi atau tema yang diangkat berpotensi untuk diterapkan di Indonesia. Namun di samping itu terdapat juga kekurangan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, belum diuji lapangan. Yang kedua, metodenya kurang detail atau belum digambarkan analisis statistiknya dan rancangan percobaan maupun ulangan yang digunakan. Dan yang ketiga, klaim belum didukung data lingkungan. Terkaitannya dengan pertanian di Indonesia yaitu pemanfaatan limbah kelapa sawit, kedua, pengendalian penyakit layu tomat, di mana penyakit ini merupakan salah satu kendala utama bagi petani di Indonesia, utamanya dalam budidaya tanaman tomat. Kemudian penelitian ini mendukung pertanian berkelanjutan dan terwujudnya ekonomi sirkular. Adapun riset yang disarankan dari penelitian ini yaitu yang pertama, perlu adanya uji lapangan, kemudian perlu adanya uji toksisitas dan keamanan lingkungan. Yang ketiga, optimasi proses ekstraksi. Yang keempat, pelatihan pembuatan biofungisida lokal, utamanya bagi kelompok-kelompok tani di Indonesia. Yang kelima, kolaborasi riset lintas sektor. Ketiga, berjudul pemanfaatan kulit durian untuk pembuatan briket arang sebagai bahan bakar alternatif.
yang ditulis oleh Siti Rahmawati Rabasia, Afadil Suherman Trisantoso, Vivi Dia Sangkota, dan Paulus Hengki Abram, dan dipublikasikan pada tahun 2023 oleh Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik briket arang dari limbah kulit durian menggunakan perekat pati sagu sebagai bahan bakar alternatif. Metode yang digunakan yaitu eksperimen laboratorium dengan pendekatan kuantitatif, meliputi karbonasi pencetakan briket, pengujian karakteristik fisik, serta kimia hasil produk. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa limbah kulit durian dapat dimanfaatkan menjadi briket arang berkualitas tinggi dengan nilai kalor yang memadai dan karakteristik fisik yang sesuai dengan standar nasional berdasarkan Permen ESDM nomor 47 tahun 2006. Dan juga briket memiliki kemampuan pembakaran yang baik dan menghasilkan energi panas tinggi, di mana laju pembakaran rata-rata 0,22 gram per detik. Selanjutnya, briket memenuhi standar kerapatan briket Indonesia, di mana nilai kerapatannya mencapai 0,48 gram. Selanjutnya, nilai kadar air jauh di bawah batas maksimum standar kadar air briket, sebesar 3,60%. Selanjutnya, kadar abu rendah menunjukkan efisiensi pembakaran tinggi dan residu sisa pembakaran sedikit, di mana kadar abunya sebesar 3,56%. Pun kelebihan dari penelitian ini, di mana topik yang dibahas relevan dan inovatif. Kemudian, metode yang digunakan jelas dan terukur, hasil kuantitatif lengkap dan mengacu pada standar nasional. Yang keempat, struktur penulisan ilmiah lengkap. Namun, di samping itu terdapat juga kekurangan dari penelitian ini, yaitu tidak adanya analisis statistik, variasi perlakuan atau faktor uji, skala laboratorium kecil, dan yang keempat, aspek ekonomi dan lingkungan belum dibahas mendalam. Relevansinya dengan pertanian di Indonesia saat ini yaitu yang pertama pemanfaatan limbah pertanian di Indonesia, yang kedua mendukung diversifikasi energi di pedesaan, yang ketiga solusi ramah lingkungan bagi pengelolaan limbah organik, dan yang keempat potensi pengembangan industri rumah tangga di sektor pertanian. Dan rekomendasi riset atau implementasi yang disarankan dari penelitian ini yaitu variasi perlakuan dan optimasi komposisi, analisis statistik, skala produksi dan uji kelayakan industri, analisis dampak ekonomi dan lingkungan, yang kelima pemanfaatan limbah pertanian lain, yang keenam dilakukannya edukasi atau pelatihan lapangan, ketujuh pengembangan produk komersial. Demikianlah pemaparan terkait hasil review kritis jurnal mengenai pengelolaan limbah pertanian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.